Berikut ini adalah jajanan pinggir jalan yang ikonik alias khas ketika kamu berkunjung ke daerah Tapanuli bagian selatan. Tapi sebelum lanjut, ayo like video ini ya sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel Aliswell Flowers. Sobat, ini adalah video saya untuk tugas video content creator Digital and Scholarship by Kominfo Thematic Academy bekerja sama dengan Evian Creator School. Kedepan, channel Aliswell Flowers akan membahas flora dan budaya. Kenapa budaya? Ya, ini adalah sebagai usaha nyata untuk memberikan kontribusi positif untuk negara dengan mengangkat hal-hal unik dan khas di daerah-daerah di Nusantara untuk mendongkrak pariwisata Indonesia. Bangga Indonesia! Sobat Aliswell, setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki hal yang unik dan tradisional yang diwariskan sejak zaman nenek moyang. Kearifan lokal dan budaya luhur menjadi karakter bangsa kita. Sehingga negara Indonesia dikenal menjadi negara paling ramah di dunia. Begitu pula di daerah-daerah, keramahan dan rasa kekeluargaan masih kental diamalkan segenap warga. Di daerah Tapanuli bagian selatan di Provinsi Sumatera Utara, wilayah ini terkenal juga dengan adat dan budayanya. Tentu sobat masih ingat dong ya dengan Kahiyang Ayu. Selain adat dan budaya, Tapanuli bagian selatan punya ribuan makanan khas yang diperlombakan di Festival Oleh-oleh Tabaksel setiap tahunnya di Alaman Bolak, Padang Sidimpuan. Kali ini, Erwin akan merekomendasikan jajanan pinggir jalan yang wajib kamu cicipi saat berkunjung di Tabaksel. Inilah 6 jajanan khas Tabaksel yang unik untuk dicoba. Toge atau kolak campur ini berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Toge adalah cemilan segar, anti lapar, dan pelepas dahaga. Toge berisi candil, cendol, ketan, tape, dengan kuah santan kental, beraroma pandan, dicampur dengan gula aren yang pekat, ditambah es batu. Segar ya. Walaupun hanya jajanan pinggir jalan, yang berkunjung ke Panjabungan wajib mencicipi ini. Harganya cuma Rp5.000 per porsinya. Tahukah sobat bahwa toge taeng tumpat yang berasal dari Panjabungan ternyata sudah menasional loh? Panggelong atau kue yang terbuat dari tepung ketan yang diadon berbentuk pipih dan digoreng, kemudian dibalur dengan gula aren. Jajanan ini sangat ramai di daerah Tapanuli Selatan. Di Sipiro, selain sebagai oleh-oleh, karena makanan ini kering dan bisa disimpan selama kurang lebih 2 minggu, panggelong biasa disantap saat berkumpul dengan keluarga atau sahabat sambil ngeteh atau ngopi. Jajanan ini manis ya, jadi hati-hati buat yang diabetes. Jangan nekat makannya, karena masih ada jajanan lain yang boleh dicoba ya. Misalnya, jajanan yang ada di urutan nomor 5. Panggelong dibanderol dengan harga Rp10.000 per satu porsinya. Dan sudah bisa disantap 3-5 orang ya sobat. Di daerah Padang Lawas Utara, menjadi sebuah kebiasaan masyarakat pada setiap hari besar nasional atau hari besar Islam untuk memasak ulame. Ulame adalah dodol alias adonan ketan dimasak dengan api sedang dengan campuran santan kelapa dan gula aren. Berbeda dengan dodol, ulame paluta dimasak dengan metode tradisional, yaitu ditungku api besar oleh 5-7 orang loh, dan bahannya juga khas paluta yang tidak sama dengan dodol pada umumnya. Ulame ini dipacking dalam sumpit, yaitu pouch kecil dari anyaman daun pandan duri atau daun salak yang kering. Selain sebagai oleh-oleh, ulame bisa dimakan kapanpun, dimanapun. Kerennya lagi, ulame dapat disimpan hingga lebih dari 6 bulan. Harga untuk satu sumpit kecil ukuran 250 gram dibanderol dengan harga Rp15.000. Kalau Erwin sih bakal habisin 2 sumpit ya, karena enak dan kenyal banget. Di pusat kota Padang Sidimpuan, sebuah gerobak kecil yang legendaris setiap hari melapak dari pagi hingga sore. Teriknya matahari membuat kita pengen lepas dahaga. Jika sobat bersinggah di Padang Sidimpuan, silahkan coba es krim Horas. Seperti es krim tradisional pada umumnya, es krim Horas diolah menggunakan teknik mengaduk dan memutar-mutar wadah. Es krim Horas terbuat dari adonan santan dan pandan yang dibekukan bersama dengan creamer.
Ada dua jenis isian, yaitu roti tawar dan alpukat. Es krim ini sudah ada sejak lama. Horas yang bermakna selamat. Nama ini bermula karena gerobaknya berada di sekitaran bioskop Horas yang kini tidak lagi beroperasi. Selain di seputaran bundaran Alaman Bolak, sobat juga bisa menemukan es krim Horas di beberapa titik di pusat kota Padang Sidimpuan. Di antaranya seputar Tugu Salak Padang Sidimpuan, perempatan Jalan Perintis Parangmatinggi, atau di pertigaan Hotel Natama. Harga satu porsi es krim Horas original adalah Rp2.000, namun bisa dimix dengan isian alpukat atau roti tawar dengan harga Rp5.000 sampai Rp7.000. Kerupuk sambal atau keripik sambal adalah chips renyah dari ubi cassava digoreng dan dibalur dengan sambal cabai. Sekilas jajanan ini sudah umum dan banyak diketahui orang. Bedanya, di sini kerupuk sambal khas Padang Lawas Sibuhuan dikelola dengan sepenuh hati. Kerupuk sambal Sibuhuan memiliki bumbu khas yang berasal dari daun kunyit, daun jeruk purut, dan cabai merah kecil. Bukan cabai rawit ya. Namanya kerupuk sambal, sudah pasti rasanya pedas. Buat sobat yang gak suka jajanan manis atau sedang dalam kontrol gula atau diabetes, boleh mencicipi kerupuk sambal Sibuhuan. Jajanan ini bisa jadi oleh-oleh dan dapat dicari di seluruh area Tapanuli bagian selatan dengan berbagai macam nama produk. Namun jika ingin yang original, silakan melipir ke Padang Lawas Sibuhuan ya. Untuk porsi besar, kerupuk sambal Sibuhuan dibanderol dengan Rp10.000, sekitar 500 gram. Tersedia juga ukuran kecil dengan eceran harga Rp1.000 per bungkus. Jajanan ini biasa dijadikan oleh-oleh atau disantap bersama teman-teman di warkop atau di teras rumah. Hambar rasanya memperkenalkan jajanan khas Tabaksel tanpa menggandeng kopi. Ngopi selain menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, juga menjadi culture modern di masyarakat dunia. Daerah Tapanuli bagian selatan terkenal dengan penghasil kopi. Sobat pasti kenal dong dengan kopi Mandeling atau kopi Sipirok. Nah, ada yang unik nih sobat. Jika sobat minum kopi di warkop atau di kafe, pernah nggak sih minum kopi langsung di kebunnya? Kalau belum, ayo coba buruan sebelum negara api menyerang. Di sebuah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, sekitar kurang lebih 20 menit dari pusat kota Padang Sidimpuan, bernama Aek Sabaor, terkenal dengan pesona alam, asri dan sejuk. Di situ, sobat bisa menikmati seduhan kopi ala barista dengan biji kopi yang dipetik langsung di kebun. Kopi yang sobat minum adalah olahan dari kebun kopi Tiana, fresh from the oven, alias langsung dari sumbernya. Simpelnya gini, kopinya dipetik di kebun, diolah sendiri oleh tim di situ, diracik oleh barista di situ, dan diseduh atau dinikmati di kebun itu. Istilahnya paket combo ya, dapat suasananya, dapat signaturenya. Untuk harga satu gelas kopi Tiana, sobat bisa memberikan seikhlasnya ya, tapi jangan pula kemurahan, sebab sobat dilayani secara luar biasa di sini. Kalau Erwin sih bayarnya Rp15.000 aja, udah ikhlas, karena view-nya luar biasa, rasanya juga original, ala kopi dari alam. Nah, Sobat Alizwell, demikianlah tadi 6 jajanan khas Tabaksel yang unik untuk dicoba. Dari deskripsi Erwin tadi, Erwin malah pengen mencoba kerupuk sambal ya. Tapi nggak usah masuk frame lagi, karena tadi kan udah ada talent yang makan kerupuk sambalnya. Tapi nggak apa-apa, ini ada kopi Sipirok. Yuk ngopi! Ayo subscribe channel Alizwell Flowers. Kira-kira budaya apa lagi ya yang perlu dibahas oleh Erwin di sini? Tulis di kolom komentar ya. Share video ini supaya lebih banyak lagi orang mengenal jajanan khas Tabaksel. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tapanuli bagian selatan.